Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ma asa an yuqala fi man wasafahu al-Qur'an وأعرض عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده قلوبا سرورا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita muliakan, yang kita dengarkan nasihat mereka, kita patuhi bimbingan mereka, kita harapkan doa mereka selalu. Yang kita harapkan juga mereka penyelamat kita dunia sampai akhirat, yaitu para alim, para ulama, guru-guru kita yang mulia. Kita berharap ulama, guru-guru kita semuanya dijaga oleh Allah, amin. Dipelihara oleh Allah, amin. Dipanjangkan umur mereka, amin. Dikabulkan hajat-hajat mereka oleh Allah, amin. Dan tidak diwafatkan mereka, melainkan kita telah menjadi pewaris mereka para alim ulama, amin ya rabbal alamin. Begitu juga para segenap orang tua ulun yang kami anggap orang tua kami sendiri, hadirin hadirat, terkhusus grup Maulid Habsyi yang telah melantunkan suaranya melalui qasidah, yang mana tidaklah qasidah itu dibaca melainkan karena rindu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan grup Habsyi ini bertambah makmur, amin, bertambah suara-suara mereka diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah semua orang yang mendengarnya, cinta di hati mereka kepada Nabi Muhammad. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, umat Nabi Muhammad, tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat pada malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Atas karunia Allah Ta'ala kita ditakdir malam hari ini dapat bertatap muka, dapat berhadir dalam acara Isra wal Mi'raj ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita keberkahan. Tidaklah kita ditakdirkan oleh Allah, melainkan hajat-hajat kita akan Allah kabulkan, melainkan dosa kita akan Allah ampuni, melainkan aib kita akan Allah tutup, melainkan kesulitan yang kita alami diganti oleh Allah dengan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam
Marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang tak pernah lupakan kita umatnya, sekalipun sedetik dari umur Nabi tak pernah dia lupakan kita, tak pernah lupa dengan kita umatnya. Bahkan sampai sekarang di alam barzahnya masih memohon kepada Allah agar kita selamat, agar kita tidak diazab, agar kita selamat dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, suaranya keluarkan sama-sama. Ada suaranya kan? Ada. Teriak sekerasnya kayak kita nyari laki tuh. Kalau nyari laki kan nyari selawat juga Bu ya. Sama-sama kuatkan suaranya, tunjukkan kita rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Siap? Ayo lemas. Siap? Ayo, itu nafsu namanya. Semangat tapi perasaan. Ya, kayak tadi yang itu nanti sudah dengarin. Ibu-ibu siap ya? Kullu baitin disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Salawat kita semua malam hari ini kami rindu ya Allah dengan Nabi Muhammad. Kami hadir acara malam ini ingin menatap wajah elok Nabi Muhammad. Cuma yang datang Nabi Ibrahim kecewa kami. Yang kami harapkan wajahnya terang benderang, kadap yang datang. Minta maaf ulun kalau dia kecewa. Yang kira-kira tadi datangnya agak cemerlang kayak lampu kan. Sekalinya yang datang kadap. Minta maaf ulun ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak. Minta maaf ya. Maafkanlah. Maafkan tidak? Nah, kalau ada ambil. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana itu qasidah diceritakan? Kullu baitin kata dia. Kata beliau dalam sihir ini, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai mengatakan, tidaklah setiap rumah ya Rasulullah ada di situ, tidak diperlukan lampu cahaya penerangan lagi. Hadirin, apabila dibacakan qasidah disebut Nabi Muhammad, hadirlah Nabi di situ. Ana jalis, aku duduk. Man dzakarani, siapa orang yang memanggil namaku, menyebut namaku? Allahumma shalli ala Muhammad. Hadir Nabi di situ. Maka tidak diperlukan lagi. Jangan amin. Amin itu anis dari imin. Apa? Hadirin, kata beliau, maka tak perlu lagi cahaya lampu penerangan. Cukup Nabi sebagai penuntun kebenaran. Cukup Nabi
menjadi sebuah cahaya penerangan. Jangan ada gelap lagi. Karena Nabi ada. Ia sering berselawat kepada Rasulullah. Hatinya mau dengarin orang ngomong aib. Tutupnya sayang selawatnya. Dia mau ngomelin orang, dia gak mau selawatnya. Malu dia hanya untuk mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad. Lisannya dibasahi untuk mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad. Telinganya hanya mendengar selawat. Ya sekalinya janda dihiga namanya Siti Hana. Pantasan hafal lagu Siti Hana. Sekalinya mantannya ya hadirin dan dimuliakan Allah. Kemudian bagaimana cerita ini sikil bisa terjadi, Bu? Tahu tak? Ada yang tahu tak? Ada yang tahu? Ada yang tahu kasih hadiah? Tunjuk tangan. Yang bisa jawab kenapa ini syair sampai dibikin oleh Syekh Abdul Rahman Al-Imami? Ada yang tahu tak? Ada? Yang bisa jawab kasih hadiah 2 juta. Nanti minta sama guru Fitri yang Fitriani. 2 juta. Ada yang bisa jawab? Kalau jawab sembarangan bayar 2 juta. Ada yang jawab bisa? Tak ada. Selamat. Tak ada keluar duitnya. Ada yang bisa tak? Tak bisa. Kenapa itu hari itu, Bu? Waktunya waktu sahur. Waktu sahur. Jam berapa? Jam 4. Jam 3, jam 4 lah. Kejadiannya itu. Lagi jahit baju. Siapa? Aisyah. Agak terturi. Tak busuk pula kuping saya dengarnya. Bertemu ya. Banget lagi. Ibu, suatu saat Aisyah radhiyallahu anha lagi jahit baju. Alat penerangan itu cuma lampu teplok gitu. Tak ada listrik, PLN belum ada. Belum ada PLN hari itu. BUMN tak ada. Iya kan? Philip tak ada. Hari itu alat penerangan seadanya. Sehingga waktu dia jahit, rupanya lagi jahit, ada angin menghembus. Padam ini lampu, kaget jatuh yang dia jahit. Apa? Jarumnya gugur. Dicari nggak kelihatan karena gelap. Tiba-tiba Rasulullah muncul di tengah-tengah pintu rumah Aisyah. Terang benderang seluruh sudut rumah Aisyah terang benderang. Jarum tadi jatuh dapat. Ini jarumnya. Ditunjuk Rasulullah. Ya Rasulullah, alangkah terangnya wajah engkau ya Rasul. Jarum yang jatuh aku temu ya Rasulullah. Karena terangnya wajah engkau ya Rasulullah. Rasulullah bilang, ya Aisyah, wailun man la yarawni yaumal qiyamah. Celakalah orang yang tidak melihat wajahku nanti di hari kiamat ya Aisyah. Orang yang celaka nanti yang enggak memandang aku. Kenapa? Yang bukan kunci surga Nabi Muhammad. Kalau kita tak ketemu Nabi berarti masuk mana? Berarti masuk mana kira-kira? Ketemu Nabi tidak. Berarti masuk mana? Kalau masuk surga, tak ketemu Nabi, lewat plafon dia. Loh, kau lewat mana? Tak ketemu Nabi. Tak ada Nabi. Lewat mana? Plafonnya jangan-jangan. Rasulullah SAW bukan kuncinya surga. Jadi semua orang ketemu Nabi yang masuk surga, kecuali mereka yang masuk neraka. Tak ketemu Nabi. Adakah mereka ya Rasulullah yang tidak memandang wajah engkau ya Rasul? Ada. Siapa? Man hakna? Siapa ya Rasul? Adakah? Ada. Siapa ya Rasulullah? Man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Ada. Siapa mereka? Orang yang tak kala namaku disebut Muhammad. Dia tak mau salawat.
Muhammad. Katakan nama aku disebut Muhammad. Mereka yang enggan salawat kepadaku diam. Muhammad. Gak mau dia salawat. Nah ini orang tak ketemu dengan aku, kata Rasulullah. Ya Aisyah, mereka lah yang tak ketemu dengan aku nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita senantiasa salawat kepada Nabi Muhammad. Lalu sambungannya qasidah tadi. Hadirin, itu maknanya dulu ada orang yang sering meludah Nabi. Namanya siapa? Dia bisa jawab, kasih 2 juta, aku lebih. Ada yang bisa jawab? Kita percaya mereka dikasih 2 juta. Coba dia penanya ada nggak? Ada? Tak ada juga. Ada duitnya. Ada, jadilah. Yang bisa jawab doakan murah rezekinya. Ayo, bisa jawab tak? Siapa yang meludah wajah Nabi? Yang meludah wajah Nabi namanya Ubay bin Khalaf. Siapa tadi? Umayyah bin Khalaf. Siapa tadi? Abu Janda. Hadirin, ini orang meludah Nabi. Setiap Nabi lewat mau ke masjid, dia panggil Muhammad. Gimana rasa diludahi? Mau coba? Ingin tahu rasanya? Sini boleh coba. Ingin? Rasanya diludahi wajahnya Muhammad. Besok pagi lewat lagi Muhammad. Besok lagi berdagang. Kali pertama, kedua, ketiga, diludahi wajah Nabi. Melihat Muhammad, diludahi. Hari keempat Rasulullah Pak lewat itu masjid, mau menuju masjid, tak ada yang ludah. Gak ada juga yang manggil. Ditunggu Nabi loh Pak. Loh, mana yang biasa meludah aku? Tak ada. Tunggu Nabi. Oh hebatnya kita punya Rasulullah. Ditunggu mana tak ada yang manggil. Sampai tak lama Rasulullah jalan menuju masjid. Ada kaum masjid lah. Hari itu mungkin Idul Fitri lah. Kira-kira om yang biasa meludah mana? Oh garing ya Rasul. Sakit ya Rasulullah. Marid ya Rasul. Mari Rasulullah tidak pulang, tidak masuk ke masjid, keluar beliau. Keluar menuju ke mana? Ke rumahnya. Dia ambil 2 bunga kurma. Dia bawa buat tandan kurma ke mana? Ke rumah orang yang sakit yang biasa meludahi Nabi. Diketok pintu rumah itu, terdengar suara. Manggil Pak. Kan orangnya sakit. Manggil Pak. Lagi berganggu ya. Sama siapa yang datang? Kata Nabi, Ana Muhammad bin Abdillah. Orang itu jawab, Man, aku sakit. Kalau mau belajar besok ya. Besok. Aku sakit, Man. Kata Nabi, Sami'tul khabar annaka al-marid. Aku dengar kau sakit. Oh, mana yang melepuh? Masuk. Melihat Nabi bawa 2 bunga kurma. Orang itu lihat wajah Rasulullah, dia bangun. Dia langsung nyapa Nabi.
Indomenyu. Apa kau datang wahai Muhammad? Kata Nabi, aku dengar kau sakit, aku bawa oleh-oleh kurma. Mudahan kau cepat sembuh, bisa istiqomah meludahiku lagi. Oh, dibawa oleh-oleh Pak. Kalau ada kawan kita sakit, kita kunjungi sembuh tak sembuh kan? Kenapa? Hawa itu? Tahu. Hah? Hawa Hongkong sana. Kenapa kalau kita datangi kawan kita sakit, banget sakitnya? Kenapa? Hawaii. Tahu tak Hawaii? Ayo, bukan orang Banjar. Banjar. Hawaii nggak ada bawaan. Coba tes dulu. Ada yang setruk nggak di kampung ini? Ada? Ada kan? Besok beli emak kasih dia. Itu pasti sembuh, buka orangnya. Coba tes. Kenapa setruk sampai 5-6 tahun, ada yang 10 tahun tak sembuh? Hawaii. Yang sakit ini membakar kalau tidak datangi. Kenapa? Wadai rumah habis, apel habis, dihantuk berat. Padahal yang ada di hutan baru. Makanya kebanggaan. Kita nggak ikutin ajaran Nabi. Rasulullah diludahi, lihat. Rasulullah tak kalah dengan orang yang sakit diludahi Nabi. Umayyah bin Khalaf, dia bawa. Aku dengar kau sakit. Ini Umayyah bin Khalaf, tak kalah dia sakit, melihat wajah Nabi, lupa dia sakit. Dia bangun, ya Muhammad, untuk apa kau datang? Orang yang menyuruh aku meludahi kau pun tak datang. Siapa orang yang menyuruh Umayyah bin Khalaf meludahi Nabi siapa? Abu Jahal. Ada di sini namanya Abu Jahal? Ada? Abu Jahal yang nyuruh Umayyah bin Khalaf meludahi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu melalui qasidah tadi kita berharap Allah berikan hidayah kepada kita. Amin. Terkhusus kita hidupkan Nabi di rumah kita masing-masing agar ada sunnah Rasulullah. Apakah mesti kita bangun Nabi yang di Madinah untuk masuk rumah kita? Oh tidak. Kita baca maulid di rumah kita. Kita baca rawi di rumah kita. Jangan ulang tahun Nabi tak pernah kita rayakan. Acara kita ulang tahun anak cucu perkawinan ada terus setiap tahun. Tetapi maulid Nabi tak pernah rumah kita dibacakan. Wih sayang ya. Jangan sampai apalagi duitnya banyak, ada harganya, malu kita menabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nggak pernah lupakan kita sampai kiamat. Malam ini kita menceritakan bagaimana cintanya Nabi saja kepada kita. Bagaimana cintanya Nabi kepada kita yang terungkap dalam sebuah sejarah. Diceritakan cintanya Rasulullah tak pernah lupakan umat ini. Bagaimana suatu saat Rasulullah tak kalah tidur dengan Aisyah. Aisyah kehilangan, mana kakiku nih? Dicari di tengah rumah tak ada, ruang tamu pun tak ada. Kemana suamiku? Di rumah tak ada. Sekalinya Rasulullah ditemui di Masjid Nabawi, lagi dalam keadaan rukuk dan sujud. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, cukup ya Rasul. Istirahat engkau ya Rasulullah, cukup sudah. Bukankah engkau telah diampuni Allah dosamu yang dulu, sekarang dan akan datang Allah ampuni. Tadi dalam baca maulid kan disebut ayatnya, laqad ghafarallahu laka min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah ampuni dosa Nabi Muhammad yang dulu, sekarang dan akan datang. Tapi kalau kita lihat Nabi sholat seolah-olah dia paling banyaknya dosa. Kalau kita ini sholatnya sholat fardu aja gitu-gitu aja, seolah-olah tak ada dosa. Rasulullah yang tak ada dosa dijamin oleh Allah, seolah-olah paling banyak dosa. Kita ini santai aja, seolah-olah tak ada dosa. Balik
Sehingga kalau Rasulullah dihampiri Aisyah, ya Rasulullah cukup. Islam itu istirahat engkau. Kata Rasulullah, ya Aisyah, aku sholat malam ini bukan untuk aku, tapi untuk umatku yang akan datang, agar mereka yang tidak pernah sholat malam hari ini aku sholatkan. Allah sallallahu Muhammad. Cintalah Nabi kepada kita, Pak. Sayanglah Rasulullah kepada kita. Sayangnya luar biasa, Bu. Sampai-sampai beliau hari itu takala sakaratil maut. Takala sakaratil maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi siapa? Siapa yang mencabut nyawa? Adik-adik. Bilal. Halo. Hai. Boleh berisik tapi jangan ada suaranya. Ya. Boleh berisik tapi jangan ada suara. Asik tidak diam. Dah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang saleh. Anak bakti ya Allah. Berakhlak, beradab, sehingga tidak mempermalukan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah. Setelah Rasulullah didatangi oleh Israel, Israel mengatakan, ya Rasulullah, Inna Allah yubri'uka salam wa huwa mustahbun ila ru'yati. Wahai Nabi Muhammad, Allah kirim salam kepadamu dan Allah merindukan engkau ingin bertemu kepadanya. Kata Nabi, apakah telah waktunya Israel? Udah. Mana Jibril? Aina Jibril? Ya Israel, aina Jibril? Oh, Jibril masih OTW. Masih di Bangalore. Bukan lagi datang. Nabi Muhammad berbicara kepada Jibril. Kata Israel, wa in amartani bi Jibril wa illa taraktu wa arji'u. Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk datang kepadamu dan aku harus taat kepada perintahmu. Apabila kau izinkan aku mencabut ruhmu, aku cabut pelan-pelan. Kalau engkau enggak, aku kembali kepada Allah. Taraktu wa arji'u. Aku tinggalkan dan aku kembali kepada Allah. Kata Nabi, aina Jibril? Tak lama Jibril datang, mengucapkan salam. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Jibril, kalau aku mati, aku wafat, aku meninggal dunia, mati ummati min ba'di ya Jibril. Siapa yang akan memperhatikan umat ini? Kalau belum kita ada, siapa yang memperhatikan umat ini? Kata Jibril, wahai Muhammad, belum tahu juga. Kamu lama Allah. Jibril bertanya kepada Allah. Allah mengatakan, Bashir Habibi Muhammad anni la akhdulu bi ummati abada. Wa bashir Habibi Muhammad annahu asrafun nasi khurujan min al-ardi ila bu'su fasayyiduhum idza jumi'u wa anna al-jannata muharramatun ala sa'iril umami qabla an yakulaha huwa wa ummatu. Wahai Jibril, kasih kabar, gembirakan kekasih Muhammad bahwa aku tidak akan mempermalukan menyanyiakan umatnya selama-lamanya. Itu janji Allah kepada Nabi akan umat ini. Wa bashir Habib Muhammadan annahu asra'un nasi dukunan min Allah ila ba'su. Kasih kabar kepada kekasih Muhammad wahai Jibril bahwa dia adalah orang yang pertama kubangkitkan di yaumul yub'atsun. Nabi yang pertama dibangkitkan dari kubur tak kalah hari kiamat nanti, dan aku jadikan Nabi Muhammad pemimpin tak kalah manusia ada di mahsyar. Kasih tahu Jibril bahwa surga kuharamkan untuk dimasuki seluruh umat sebelum kekasih Muhammad memasukinya dan umatnya memasukinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah. Paham
Tak paham? Ngerti nggak? Maksudnya saya ngomong paham lah Pak? Paham aja kan? Kalau tak paham, kasih tahu. Tinggal assalamualaikum kan? Paham nggak? Udah lihat kayak ada ikhlas, muka-mukanya itu terpaksa nih, lemas, apa belum makan? Ayo, lain kali mau hadir majlis ini makan 2 bungkus kan si Padang. Sepagi kan lu habisin kan? Dia semangat. Saya makan mau ngaji nih Pak. Supaya semangat. Saya lihat muka-mukanya lesu, letih, lemah layu, 7L. Lemah letih lesu lemas. Semangatlah, saya semangatnya. Muka-muka lemas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari itu di Israel mulai mencabut ruhnya Nabi Muhammad. Adik-adik, anak-anak, nah dengarin ya. Waktu itu Nabi mau dicabut ruhnya ini badannya panas, meriang Rasulullah. Tak kala mulai dicabut ruh itu pelan-pelan ada Israel pingsan lagi. Pingsan. Tak kala siuman, dia bertanya, ya Israel, apakah seperti ini kau mencabut ruh hamba Allah? Kata Israel, ya Muhammad, ini cara berhalus, pelan-pelan aku mencabut ruhmu karena engkau kekasih Allah. Pelannya Nabi Muhammad dicabut, pingsan. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, seluruh sakit sakaratul maut umatku aku tanggung ya Allah. Biar aku merasakan sakitnya. Makanya umat Nabi Muhammad kalau sakit sakaratul maut 2 kali, 3 kali tarik nafas, kan? Nabi yang kenapa? Nabi yang udah rasakan sakaratul maut itu, Pak. Allah SWT Muhammad. Luar biasa kan sayangnya Nabi sama kita. Rasulullah bilang, ya Allah, seluruh sakit yang dirasakan oleh umatku sakaratul maut, berikan kepada ya Allah. Sudah ditanggung Pak sakaratul maut kita. Masa kita lupa nanti baru dapat duit naik pangkat sedikit, lupa dia selawat. Ya kan? Banyak duit tinggi aja. Ditegur bendanya, apa ada dengarnya? Gagal betul dia. Nah, tentu nanti kau sakaratul maut apa? Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala beliau nanti di hari kiamat, hamparan ini menjadi datar. Di sini tak ada tanah datar. Di kami di Sumatera itu ada tanah datar. Memang datar, tak ada satu pun pohon. Sunyi sepi, senyap, tak ada. Yang datar Pak. Antara Padang ke Medan, tanah datar namanya. Tempat hamparan gambaran orang-orang di yaumil mahsyar, Padang Arafah, tak ada. Dilihat manusia. Hari itu Allah perintahkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil turun ke langit bumi. Cari jasad tubuh kekasihku Muhammad, ya Jibril. Turunlah mereka sampai ke sini ke bumi, terlihat tak ada apa-apa, sepi. Lalu Jibril ke sana kemari mencari ketemu tak jasad Nabi, tak ketemu. Bagaimana bisa ketemu Rasulullah? Doa, ya Allah, tunjukkan kepada kami bumi yang menyimpan jasad kekasih Muhammad. Baru cahaya dari bumi memberikan kabar tanda bahwa Nabi ada di situ. Kharajan nur ila sama, keluar cahaya dari bumi menuju ke langit. Tahu Jibril kan? Itu Nabi. Datanglah dia kepada Rasulullah, ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibagi
Baik, sedih betul. Hari apa ini? Kata Nabi, ayo yum, hadal yum ya Jibril. Hari apa ini Jibril? Seolah-olah Nabi baru tidur, Pak. Tak ada, Pak. Kosong bangunan tak ada. Kata Nabi, hari apa ini Jibril? Ya Muhammad, ini hari pembalasan yaumul yu'adun, hari pembangkitan. Aina tarakta ummati. Yang ditanya umatnya bukan anak cucu turunan tada. Yang ditanya aina tarakta ummati. Kau tinggalkan di mana umatku Jibril? Mana? Umatku mana Jibril? Kau ditanya di kita. Tega apa kita anda lupakan Nabi? Tega apa kita lupakan Rasulullah? Ay, jangan. Ada maulid diundang tak diundang datang. Asal di masjid. Kalau di rumah tetangga jangan. Rambutnya bisa tidak cukup. Mari ini dia. Kalau di masjid datang. Kalau di rumah PRT boleh datang. Di rumah tetangga PRT jangan. Seluruhkan tuh. Robek tiketnya pas. Coba boleh tiga ya. Bukan buat kita, tapi kalau mau hadir habis makanan gitu kan kita beli. Mana tahu di kiam akan mana makan dulu, alhamdulillah kan rezeki. Hadirin yang dimuliakan Allah, lihat bagaimana Rasulullah SAW bahkan tak kala di yaumil yub'atsu kebangkitan itu yang ditanya umatnya. Hadirin, bagaimana umatku Jibril? Sudah umat lagi, tak kala semua umat ini masuk surga, Rasulullah masih di parkiran terasnya surga. Itu pun Nabi dalam keadaan sujud. Dilihat oleh Jibril, ya Allah, kekasih Muhammad sujud lama sujudnya. Sujudnya lama inilah membuat basah tangisan Nabi. Kata Allah Ta'ala, ya Muhammad, masuklah ke surgaku. Dengan rahmatku masuklah engkau ya Muhammad. Ternyata dilihat oleh Allah Nabi dalam keadaan sujud. Kata Allah Ta'ala, irfa ya Muhammad, irfa rasak wa qul yusma la fasal tu'ta washfa tujabba. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Apa yang kau sebut, aku akan dengar. Apa yang kau minta akan kuberi. Siapa yang ingin kau beri kesabaran, kuizinkan kau beri kesabaran. Siapa hari itu? Rupanya satu ada di nerakanya Allah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu aja Nabi tak masuk surga. Kita kalau dah masuk surga sudah lupa selamat, alhamdulillah. Kita tak mikirin siapa, yang penting aku selamat, alhamdulillah. Tak anak tak bini kemana tak tahu lah. Yang penting berselamat dulu. Nabi hadirin tak mau masuk surga. Tapi lihat Rasulullah bagaimana ini umat. Satu aja Rasulullah gak rela di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan sampai di surga kelak hadirin betapa cintanya Nabi kepada kita. Bahkan Rasulullah tak kala melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj itu ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, malladhi awha ilaika rabbuk idza qala wa awha ila 'abdi ma awha. Ya Rasulullah, apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu tak kala kau bertemu dengan Allah Ta'ala, tak kala melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, perjalanan yang agung. Apa yang dipandiri engkau dengan Allah? Kata Nabi, ya Aisyah, aturidina an ta'lamu ma la ya'lamu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursal wala malakul muqarrab. Ya Aisyah, apakah engkau ingin mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Jibril? Perjalanan Isra wal Mi'raj itu antara Allah dengan Nabi Jibril pun tak tahu. Tak tahu Pak. Karena Jibril nemani Nabi sampai tawa aja.
Mekah, Palestina, Masjidil Aqsa kan sama-sama. Kenapa kau tinggalkan aku? Kata Jibril, wahai Muhammad, kalau aku ikut sama engkau, terbakar aku, hancur. Oh, tak mampu ketemu Allah, engkau saja menghadap Allah Ta'ala. Disitulah Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, apakah engkau ingin mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Jibril, wala Mikail, wala Nabi Musa? Tak satu pun Nabi di muka bumi ini yang pernah diutus oleh Allah tahu. Wala malaikat mukarram, tak satu pun malaikat di muka bumi yang yang tinggi derajat di sisi Allah yang mengetahui. Kata Aisyah, ya Rasulullah, as'aluka bi Abi Bakar illa ma'aladani. Demi ayahku Abu Bakar, tolong ya Rasulullah, kasih tahu aku apa yang dibicarakan engkau dengan Allah Ta'ala. Barulah Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, inni lamma kuntu qawba qawsain qultu ya Rabb innaka 'adzabta al-umam ba'duhum bil hijara wa ba'duhum bil masar wa ba'duhum bil ghasab wa ma anta wa'ilun bi ummati. Ya Rasulullah, dulu umat-umat dulu kalau salah mereka congkak kepada nabinya, kau bunuh, kau jatuhkan batu dari langit, tumpahkan pada mereka, mati. Kau turunkan banjir, habis. Kau tiupkan angin topat, meranting, mati. Kau tenggelamkan dalam laut merah, Firaun, Qarun, Zamariyu, Haman, tenggelam ya Rasulullah. Ada yang kau tutup wajah mereka menjadi warik. Bama anta fa'ilun li ummati. Apa yang akan kau buat untuk umatku ya Rasul? Ya Allah, ya Rasulullah mengatakan, ya Allah, kalau dulu kau musnahkan umat terdahulu, apa yang akan kau buat kepada umatku ya Allah? Umatku umurnya singkat, badannya halus-halus, penguler pula, pemalas pula umat dunia ya Allah. Apa yang akan kau buat? Kata Nabi menyampaikan, Allah berfirman, ya Muhammad, inni unzilu alaihim rahmatan min alis sama wa ubaddilu sayyatihim hasanat wa man da'an minhum labbaituh wa man sa'alani a'taituh wa man tawakkal alayya kafaituh wa fid dunya asturu 'alal qisam wa fil akhirah usyabbihuka bihim. Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, Allah berfirman kepadaku, sesungguhnya Muhammad, aku menurunkan rahmatku dari langit untuk umatmu. Rahmatku turunkan kepada mereka dari langit, dan ku ganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Mereka yang memanggil aku, ku penuhi panggilannya. Mereka yang minta kepadaku, ku beri. Mereka tawakal kepadaku, aku pun cukupkan keperluan mereka. Mereka yang maksiat di bumi, ku tutup aib mereka. Pak, kita punya aib Pak. Ada aib kita? Ada kan? Oh, aib kita ada kan? Ada. Kalau umat Nabi Musa ditulis di dahinya, malu nggak? Malu kan? Umat Nabi Muhammad mana ada aib mereka ditulis di dahi? Tak ada. Sekalipun make-up-nya tebal. Kalau umat Nabi Musa sekalipun gloss on, pakai make-up, pakai shadow, pakai dempul, pakai plafon, tetap kelihatan. Dan dilihat umat Nabi Muhammad tidak, paling berkerut dikit, biasalah, itu banyak kredit. Biasalah, banyak kredit itu kan. Sampai lipstick pun ada kredit. Di Patapura itu lipstick ini kredit 1.000 sehari. Kalau mau kredit ke Patapura yang tukang kreditnya orang tukang kan. Video kan beli. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Lihat kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, umatku yang punya aib tutup aib mereka. Kelak nanti di akhirat izinkan engkau memberikan syafaat kepada mereka. Apabila usyafirullah fihim. Tapi begitulah Nabi SAW tak kala beliau mau pulang kembali ke Mekah lagi, dan perjalanan itu jauh tapi singkat waktunya, sebagaimana dalam Maulid dikatakan summa arudduhu minal arsy qabla yabruda farswaqna la jami'al kemudian aku kembalikan Muhammad ke tempat tidurnya dari Arash. Qabla ayyam pada suwaqan nala jami'al barik. Aku kembalikan Muhammad ke tempat tidurnya sebelum tempat tidur itu dingin. Kita biar ini kan duduk berapa lama lah? Kan coba berdiri, panas kan? Panasnya itu belum hilang, sudah dikembalikan ke tempat duduknya lagi. Sentuhan, makanya nggak ada yang percaya Isra Mi'raj di zaman itu. Kita bersyukur hidup hari ini. Andai kata hidup di zaman Rasulullah, mungkin tak percaya juga. Ya kan? Nggak ada yang percaya. Apalagi Abu Jahal pegang batu pula. Apa percaya kan? Nah, ada percaya. Ada batu dipegangnya, tombak dipegangnya. Apa percaya tidak? Muhammad bisa merah tidak? Tidak, Abu Jahal. Karena daripada pecah apalagi dah. Tak Tuhan aku ya Rasulullah. Lebih baik aku. Tak percaya. Seandainya kita hidup di zaman itu, tak ada yang percaya. Benar aku. Kita alhamdulillah musim Covid aja disuruh tutup masjid, ditutup semua. Betul. Tak ada yang Jumat, betul. Senanglah himung tak ke masjid. Alhamdulillah. Musim Covid 2 tahun ada yang sholat Jumat. Sama aja. Kalau dulu zaman itu Abu Jahal, sekarang zamannya milenial. Abu Jahal kok ada lagi. Kalau dulu berani-berani ke masjid, berani-berani sujud depan Ka'bah, dicekik lehernya. Bilal bin Rabah itu dipanaskan batu, ditaruh di atas perutnya, diinjak oleh Abu Jahal. Sumayyah ibunda Ammar bin Yasir ditombak dadanya, mati. Ziniro disiksa oleh Abu Jahal sampai buta matanya. Berani tak masuk Islam hari itu? Tidak berani. Musim Covid ada tutup masjid, tak ada pergerakan. Alhamdulillah. Kosong masjid sepanjang bumi pertiwi ini, tak ada yang sholat Jumat. Masya Allah. Bayangin ya. Bapak lagi hidup zamannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda. Habis dia. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sampailah Rasulullah mau balik kembali ke bumi. Ya Rabb, fi kulli qadimin min safari tufa fama tufatu ummati. Ya Allah, setiap orang yang datang dari bepergian jauh, mereka pulang bawa oleh-oleh. Mana oleh-oleh untuk umatku? Datang aku dari kandangan bawa dodol, datang dari Al-Biyu bawa itik, ya kan? Datang dari mana lagi? Datang dari apa pula namanya? Tanjung Bui, Tanjung Isui. Tanjung Isui apa yang mau dibawa? Tak ada kan kira-kira oleh-olehnya? Tak ada. Tak ada. Kira-kira apa yang bisa ulun bawa sebagai oleh-oleh? Rasulullah dulu pulang beliau kembali ke
Ya Muhammad, kata Allah Ta'ala, ya Muhammad, kurangkah kasih sayang kepada umatmu? Kuturunkan rahmat dari langit, ganti kejelekan mereka, ampuni dosa mereka. Yang minta pada kuri, yang tawakal kecukupan, yang punya aib tutup. Kelak di akhirat, izinkan bersama. Kurang, lamaan gitu. Kurang kan? Kata Nabi, ya Allah, kebanggaan aku dengan umat ini. Kata Allah Ta'ala, kau terlalu sayang kepada umatmu wahai Muhammad. Kalau begitu kuserahkan urusan umatmu kepada engkau ya Muhammad. Nabi mengatakan, la antum arham anta arham bihim min. Tidak ya Allah, engkau lebih sayang dengan umatmu hambamu. Bukan aku ya Allah, kau perlu bukan keperluan mereka. Engkau yang menghidupkan mereka. Engkau lebih sayang pada mereka ya Rabb. Kata Allah Ta'ala, idan ana lahum ma'ashu wa ana lahum idha ma'adu wa ana lahum bil kubur wa ana lahum bin nusyur. Mudah-mudahan biar ingat, kalau tidak bahasa Indonesianya ya. Ini pelajaran bagaimana cinta Nabi kepada kita umatnya. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, ana lahum ma'ashu, aku akan senantiasa merahmati umatmu selama mereka masih hidup, ma'ashu. Wa ana lahum idza matu, aku pun rahmati mereka ketika mereka wafat. Umat Nabi ini matinya paling nyaman, sekalipun berandalan, tak pernah menginjakkan kaki ke masjid selama umurnya. Tapi lihat, kadang-kadang mati yang malam Jumat pula. Ada? Ada kan? Tukang mabuk, maksiat, meninggalnya malam Jumat, hari Jumat pula. Yang nolaknya hibah pada masalah Jumat. Nah, itu kan? Umat Nabi luar biasa. Sampai beliau Allah Ta'ala mengatakan, wa analahum bil kubur, aku rahmati umat wahai Muhammad sekalipun mereka dalam kubur. Senakal-nakalnya umat Nabi, Pak. Senakal-nakalnya umat Nabi meninggal dunia dalam kubur. Tak seseramnya umat lain disiksa, dengar siksaannya ke telinga orang yang masih hidup. Kan ganggu kita. Ngeri pula kita malam itu, malam Jumat lewat pula di situ. Berbunyi dia. Takut kita. Tapi kalau Nabi Muhammad, nah tidak kayak itu. Paling malam Jumat dia keluar asap. Ada kuburan keluar asap. Aku berikan 3 permintaan kepada hadirin yang dimuliakan Allah. Sampai Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa ana lahum bin nusyur, aku akan rahmati mereka umat wahai Muhammad kala di mahsyar. Bagaimana cahaya wajah umat Nabi ini nampak? Umat Nabi tahu Rasulullah dari mana? Min atharil wudu, dari bekas dia wudu, wuduknya berlebih dari batasan kuping berlebih ke belakang kuping, dari mulai kubur rambut ke belakangnya kubur rambutnya, dari batas siku dia sampai keleknya, dilebihkan basuhnya itu qurran muhajjalin min asaril wudu, bercahaya. Cahaya itulah yang mengetahui itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada intinya Isra wal Mi'raj ini memuji kepada umat ini dan memberitahu kepada Nabi Muhammad yang mana bujur-bujur setia penuh iman kepada Allah dan Rasulnya, yang mana yang separuh-separuh, yang ragu-ragu. Ada yang percaya dengan Rasulullah, Abu Bakar perwakilannya, aku percaya. Ada yang ragu, Abdullah bin Salul, remang-remang kembali kafir. Sampai berita ini sampai ke bumi, ketemu pula dengan Abu Jahal. Muhammad, kau dari mana? Aku dari Palestina. Jam berapa kelak? Tadi malam. Palestina ini 3 bulan tuh pakai otak. Hari itu Mercy kita lah.
nafkahi kami paling mahalnya. Lebih mahal dari Mercy hari ini. Itu paling laju onta merah. Itu pun kalau PP anggap aja 4 bulan. Kalau dari malam berangkat, pagi sudah ada. Ayo betul. Betul ini, betul. Kalau begitu ku panggil umat kumpul manusia, berani kau ngomong? Berani? Tapi tak bohong. Beliau bicara bukan nafsu kayak kita. Beliau bicara atas wahyunya Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bicara sesuai wahyunya Allah Ta'ala. Sampailah dikumpulkan semua orang Quraisy ada di Mekah, dikumpulkan. Datanglah Abdullah bin Uraiqid. Siapa Pak? Abdullah bin Uraiqid. Datang dia. Wahai Muhammad, betul kau ke Palestina dari malam? Ya, aku sholat bersama Anbiya wal Mursalin. Betul kau Muhammad? Betul. Kalau memang betul kau masuk Masjidil Aqsa, berapa jumlah jendela dan pintunya? Yang ditanya Abdullah bin Uraiqid pintu, jendela. Sekarang saya tanya yang sering masuk masjid, berapa banyak ventilasi di sini? Bisa jawab tak? Nah, setiap hari aja lupa jumlah jendelanya. Apalagi Nabi cuma sekali masuk. Tak logis pertanyaannya. Ternyata Nabi ini Pak punya mukjizat. Dalam murid dikatakan wa ayyadahu bil mu'jizatil lati la tuhsa awfaqu min risalin kama lima yujillu ayyustaqsam. Hadirin, Nabi ini diberikan kekuatan oleh Allah dengan banyaknya mukjizat Allah saya tak tertandingi. Lalu Rasulullah pun punya telinga mendengar. Nabi ini mendengarkan apa yang ditakdirkan Allah tentang goresan mainan takdir bulan dan bulan. Semua yasma'u sariran qalbi tasruhu ila sab'in tibaqi sahib. Telinga Nabi mendengarkan apa yang ditulis oleh Allah. Wa basaruhu, penglihatan Nabi menembus ke langit ke-7 Pak Bu. Jadi tak kala Abdullah bin Uraiqid bertanya, Jibril buka matanya menembus sampai ke Masjidil Aqsa. Maka itulah sekian jendelanya, pintunya, kecewa Abu Jahal. Rupanya disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul Bu, benar adanya. Percayalah, apa yang dialami oleh Nabi, apa yang didapat oleh Nabi dari Isra wal Mi'raj itu adalah salat. Wa aqahu khamsan lam yu'tihinna ahadan qablah wa atahu jawami'al kalim fala yudri ahadun fadlah. Allah berikan perintah salat 5 waktu dalam sehari semalam, yang mana tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya atau setelahnya. Tak ada. Salat inilah yang melambangkan kita mi'raj kepada Allah. Mi'rajnya kita selaku umat Islam adalah salat. Kalau kita tidak salat, kita tidak bisa ketemu Allah. Ketemunya kita dengan Allah melalui at-tahiyyat, al-mubarakah, salawat thayyibah. Di situ dalam tahiyat Nabi dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nah, salat ya Bapak-bapak, jangan sampai kita tak salat, jangan sampai kita disolatkan. Kalau kita ini tidak sholat, apa bedanya kita dengan binatang sama hewan? Kita tidur sapi, tidur. Kita kawin sapi, kawin. Kita makan sapi, makan. Bedanya kita sholat sapi,
Suatu hari Pak Guru berkisah. Suatu hari Jumat, orang kampung ini keluar semua. Hari Jumat, orang kampung keluar pakai baju serba putih karena mau ke masjid sholat Jumat. Oh, jujur gak kok? Keluar mereka dari rumah masing-masing, bajunya putih, sarungnya putih, sendalnya pun putih, cuma yang kuning gigi aja. Sehingga tak kala mereka orang kampung pada keluar menuju masjid, rupanya sapi sama anaknya sapi lewat. Tahu sapi sama anaknya lewat. Melihat orang pada pagi super putih, anaknya sapi nanya, "Ma, itu orang-orang mau kemana?" "Oh, ke masjidnya. Mereka mau ke masjid ibadah karena hari ini hari Jumat." Hebat Mak Sapi ini tahu ya. Dia pun TK. Rupanya Mak Sapi ini ngajar TK Pun. Makanya dia tahu. Selama azan dikumandangkan, Allahu Akbar. Anak sapi nanya, "Ma, itu suara apa?" "Itu suara azan." Nah, "Oh, untuk apa azan?" "Mengumpulkan umat supaya berkumpul mau ibadah." "Oh, kalau umat Kristen pakai apa?" "Pakai lonceng." Nung teng teng teng. Kalau orang Yahudi pakai trompet. Kalau orang Majusi pakai api. Jadi kalau lilin, baru dia doa. Itu orang Majusi. Dia tiup lilin, mau doa, nyalakan api. Itu orang Majusi. Masih ada lah di sini umat Islam yang melakukan budaya Majusi. Kalau mungkin ulang tahun ditaruh lilin, ditaruh api. Ada kan? Itu kaum Majusi. Tak lama lagi umat itu dikumandangkan. Anak sapi dengar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Anak sapi tanya, "Ma, itu suara apa lagi? Itu komat, komat itu apa, Ma?" "Komat itu berarti sholat mau didirikan." "Oh gitu, Mama?" "Iya, Nak." Kata anaknya, "Ma, ayo kita coba-coba kemana, Nak?" "Ke masjid, sholat, Ma." Kata maknya saya, "Oh tidak." "Loh kenapa, Ma?" "Kita sapi. Sapi tak ke masjid, tak boleh. Tak sholat?" "Tidak." Berarti kalau kita tak sholat di rumah, tidak jawab ya. Nanti lo jawab di rumah ya. Terima kasih atas segala perhatian. Lebih kurang 11 jam sekarang. Oleh karena itu mungkin sampai di sini dulu misalnya. Ulun lihat keuyuhan, ulun berarti kalau ada sumur di ladang boleh ulun umpat mandi. Kalau bisa ini kurang panjang nanti subuh iya lagi. Oke? Diam kanan airnya bersih. Banyak orang memancing ikan. Cukup sekian, terima kasih. Salah dan hilaf utang mohon dilupakan. Ada ini berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah dari